B. Kajian ilmu ekonomi. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Selanjutnya, amati cara manusia berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya setiap hari. Nelayan pergi melaut, pedagang pergi ke pasar, admin toko daring mengecek pesanan di ponsel pintar, petani pergi ke sawah, dan masih banyak lagi contohnya. Menurutmu, mengapa mereka melakukannya? Pada subbab ini kamu akan belajar tentang ilmu ekonomi sebagai bagian dari IPS. Seperti ragam ilmu yang telah dipelajari sebelumnya, barangkali kamu juga akan berpikir, mengapa terdapat ilmu ekonomi? Jawaban sederhana tentu seperti yang telah kamu amati mengenai nelayan pergi melaut, pedagang pergi ke pasar, sampai dengan petani pergi ke sawah. Mereka semua memiliki tujuan sama, yakni bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan itulah alasan ilmu ekonomi hadir. Selain menunjukkan bahwa manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa manusia adalah Homo economicus. Priyono menjelaskan bahwa istilah economicus berasal dari bahasa Yunani, oikonomikos yang artinya pengelolaan ladang. Kata ini awalnya disampaikan oleh filsuf Yunani bernama Xenophon yang hidup sekitar tahun 430 hingga 354 sebelum Masehi. Berladang merupakan mata pencarian masyarakat pada zaman itu. Xenophon mengisahkan, oikonomikos adalah cara mengelola ladang agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan warga polis, kota. Dalam perkembangannya, istilah Homo economicus dipahami sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya saat alat pemuas kebutuhan terbatas. Hal inilah yang menjadi pendorong lahirnya ilmu ekonomi. Upaya yang dilakukan melalui tindakan untuk memenuhi kebutuhan merupakan bentuk kegiatan aktivitas ekonomi. Berdasarkan kedua gambar dan video yang telah kamu amati, identifikasi apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia? Menurutmu, mengapa mereka melakukannya? Setelah mengamati gambar dan video tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Tak terkecuali kamu sebagai seorang pelajar, pasti kamu membutuhkan sarana seperti buku, alat tulis, transportasi, pendidikan, makan, ataupun pakaian. Hal itu menunjukkan kamu telah melakukan kegiatan ekonomi dalam keseharianmu. Tanpa kamu sadari, kamu telah menerapkan ilmu ekonomi pada setiap aktivitasmu. Kegiatan ekonomi melekat pada setiap individu, karena tak seorang pun dapat hidup tanpa berekonomi. 1. Sejarah ilmu ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi ditandai dengan terbitnya buku pertama yang membahas ilmu ekonomi secara sistematik dan holistik pada tahun 1776, yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations atau lebih dikenal dengan Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith. Dalam buku tersebut, Adam Smith menjelaskan beberapa pandangan tentang ilmu ekonomi. Pandangan-pandangan tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Berkat gagasan-gagasannya, Adam Smith kemudian dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Salah satu gagasan Adam Smith paling penting dan terkenal ialah teori invisible hand. Namun, jauh sebelum Adam Smith menulis Wealth of Nations, telah banyak pemikiran yang mengemukakan tentang ilmu ekonomi. Hanya saja pemikiran-pemikiran tersebut tidak dikemukakan secara sistematik dan holistik. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, awalnya manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, manusia menetap di suatu tempat dengan bercocok tanam dan beternak. Pada periode ini terciptalah sistem barter untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang semakin beragam.
pernahkah kamu melakukan sistem barter? Jika pernah melakukan, apakah kamu mengenali kekurangannya? Sistem barter memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu barang tanpa harus bersusah payah berburu atau mengandalkan hasil cocok tanam dan ternaknya sendiri. Namun, manusia kemudian menyadari bahwa sistem barter memiliki kekurangan. Pada sistem barter tidak terdapat satuan ukur yang jelas antara satu barang atau jasa terhadap barang dan jasa lainnya yang dipertukarkan. Tidak adanya satuan ukur yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakadilan pada pihak yang melakukan barter. Contohnya, satu karung padi dapat ditukarkan dengan 10 butir telur ayam, atau pertukaran-pertukaran lain yang dianggap tidak adil. Namun, sistem barter kala itu terpaksa dilakukan karena tidak ada pilihan pada salah satu pihak. Selain tidak adanya satuan ukur yang jelas, kekurangan sistem ini ialah ketika seseorang ingin menukarkan barang atau jasanya, tetapi tidak menemukan orang yang membutuhkan barang dan jasa yang ia miliki untuk dipertukarkan. Sistem barter sangat dipengaruhi oleh kebutuhan tiap-tiap individu. Seseorang tidak dapat begitu saja menukarkan barang atau jasa miliknya dengan barang yang dia butuhkan karena bisa jadi orang lain tidak membutuhkan barang atau jasa yang ia miliki. Oleh karena itu, sistem barter ini kemudian dianggap tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, kemudian ditemukan satuan alat hitung dalam sistem perdagangan atau yang lebih kita kenal sekarang ini dengan uang. Dengan kejelasan satuan alat hitung terhadap suatu barang dan jasa, maka manusia makin mudah dalam mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan atau menukar uang yang mereka miliki dengan barang atau jasa. Selain itu, mereka juga tidak perlu mencari orang yang setuju menukarkan barangnya. Banyak upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya itulah yang menjadi inti dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kelahiran ilmu ekonomi didorong oleh adanya kelangkaan. Masalah kelangkaan merupakan suatu hambatan bagi manusia untuk terus memenuhi kebutuhannya. Kelangkaan menimbulkan pilihan-pilihan yang harus diambil oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Setiap manusia memiliki kebutuhan dan berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga seorang pelajar. Ketika kamu belajar mengenai kebutuhan, misalnya butuh makan, butuh obat, butuh pakaian, butuh sepatu, apakah kamu menyertakan syarat tertentu? Misalnya, bajunya harus mengikuti tren saat ini, sepatunya harus merek tertentu. Tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, tindakan ekonomi terdiri atas 2 jenis sebagai berikut. 1. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika memutuskan dan memilih suatu hal. Ketika melakukan tindakan ekonomi, tentu kamu memutuskan dan memilih berdasarkan hal yang paling menguntungkan. 2. Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan ekonomi tanpa mempertimbangkan beberapa faktor seperti keuntungan, prioritas, dan pertimbangan lainnya. Lantas apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan? Secara ringkas, kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup layak. Adapun keinginan adalah sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh manusia, karena tanpa hal tersebut sebenarnya ia masih dapat hidup layak. Ketika dapat memisahkan hal yang merupakan kebutuhan atau hal yang merupakan keinginan, kamu telah menerapkan tindakan ekonomi. Setiap kebutuhan yang kamu penuhi tentu akan menimbulkan pilihan-pilihan tertentu. Di antara alternatif pilihan yang muncul itulah kamu akan menentukan pilihan sebagai pemenuhan kebutuhan. Adapun alternatif pilihan yang tidak kamu pilih akan menjadi biaya peluang. Sebagai contoh, setelah lulus SMA, MA kamu akan dihadapkan dengan alternatif pilihan kuliah atau bekerja. Pada alternatif pilihan yang muncul tersebut, ketika kamu memilih kuliah, maka biaya peluangmu ialah bekerja. Begitu juga sebaliknya. Biaya peluang dapat diartikan sebagai biaya yang dikorbankan ketika memilih sesuatu dari alternatif pilihan yang ada.
Hal itu dipengaruhi dan merupakan akibat dari adanya masalah kelangkaan. Melalui ilmu ekonomi, kamu dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Meskipun masalah kelangkaan akan selalu ada, ilmu ekonomi selalu menjadi solusi dari kelangkaan tersebut. Kelangkaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya sebagai berikut. 1. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, ketersediaan minyak bumi dan batu bara di alam terbatas, sementara kebutuhan energi manusia pada umumnya masih bergantung pada energi fosil. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama untuk memproduksi barang atau jasa. Namun, terkadang kurangnya sumber daya manusia berkualitas dapat memengaruhi jumlah produksi barang atau jasa tidak optimal. Dengan demikian, tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. 3. Ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan dapat menghambat proses, baik produksi maupun distribusi sehingga pemanfaatannya kurang optimal. 3. Bertindak ekonomis, menyusun skala prioritas dan memahami literasi finansial. Setelah belajar tentang kebutuhan dan keinginan, kamu akan menemukan kondisi ketimpangan antara jumlah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kondisi yang menunjukkan ketika manusia tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi semua kebutuhannya disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan disebabkan jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ilmu ekonomi menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah atau tantangan tersebut. Tindakan ekonomi rasional menuntun untuk menentukan prioritas sehingga dapat meminimalkan biaya, cost, dan mengoptimalkan keuntungan, benefit, sesuai dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi dengan mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi biasanya akan melakukan pengorbanan yang sekecil-kecilnya guna mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, tindakan ekonomi yang dilakukan juga memiliki motif ekonomi untuk memperoleh kemakmuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, prioritas adalah mendahulukan dan mengutamakan daripada yang lain. Dengan demikian, ketika kamu telah mendapatkan uang saku dari orang tua dan hendak menyusun skala prioritas, perhatikan beberapa hal untuk menyusun skala prioritasmu. Pertama, kemampuan finansial, tingkat pendapatan. Kebutuhan yang kamu susun hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan. Kamu sebaiknya mempertimbangkan jumlah uang saku yang kamu miliki agar cukup untuk memenuhi kebutuhan yang penting. Kedua, status sosial. Secara sosiologis, individu berada pada posisi sosial yang ditentukan berdasarkan kelas sosial. Contohnya, siswa A memiliki keterbatasan uang saku maka gaya hidupnya cenderung akan menyesuaikan. Ketiga, lingkungan. Lingkungan sosial dan isik, alam, dapat memengaruhi individu menyusun dan menentukan prioritas. Contohnya, mereka yang tinggal di tempat berhawa dingin akan memiliki prioritas berbeda dari mereka yang tinggal di tempat berhawa panas. Ketika kamu berupaya memenuhi kebutuhan dan melakukan tindakan ekonomi, terutama tindakan rasional, terdapat beberapa pertimbangan yang akan dilakukan. Berbagai pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh kecakapan dan pengetahuan. Kecakapan dan pengetahuan inilah yang disebut sebagai literasi finansial. Mengacu pendapat berbagai ahli, literasi finansial adalah kecakapan dan kemampuan untuk menentukan keputusan efektif dan bijaksana terkait dengan penggunaan dan pengelolaan keuangan. Literasi finansial berupaya mengatasi berbagai masalah terkait dengan aktivitas ekonomi berisiko tinggi. Ketika melakukan aktivitas ekonomi, kamu membutuhkan literasi finansial. Contohnya, ketika mendapatkan uang saku dari orang tua,
kamu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan literasi finansial agar kamu mampu mengalokasikan uangmu dengan baik. Melalui literasi finansial, kamu diharapkan mampu mengelola uang dengan bijaksana. Selain itu, kamu juga harus memiliki pengetahuan yang membantumu untuk menentukan keputusan terbaik. Mungkin kamu akan bertanya, apa saja pokok kajian dari ilmu ekonomi? Berdasarkan Gilarso terdapat dua macam pokok persoalan ekonomi, yaitu terdapat beragam kebutuhan manusia dan tidak terbatasnya keinginan manusia. Sebaliknya, sumber, alat atau sarana pemenuhan kebutuhan dan pemuas keinginan sangat terbatas, baik jumlah, bentuk, macam, waktu maupun tempat. 4. Pembagian ilmu ekonomi. Untuk mempermudah mempelajari ilmu ekonomi, beberapa ahli membagi ilmu ekonomi berdasarkan 3 kategori. Seperti yang dijelaskan oleh Gilarso, terdapat 3 kategori ilmu ekonomi, yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dan persoalan ekonomi. 2. Ilmu ekonomi teori adalah analisis yang menjelaskan mengenai definisi, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. 3. Ilmu ekonomi terapan adalah analisis teori ekonomi untuk diterapkan dan mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Selanjutnya berdasarkan pada fokus kajiannya, ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Pertama, ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi secara nasional, sehingga kajiannya ialah persoalan ekonomi yang menyangkut suatu negara. Contohnya, pendapatan dan produk nasional, jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran, serta hal lain yang sifatnya makro. Kedua, ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari hal-hal yang tingkatnya kecil, misalnya pada level individu atau organisasi. Contohnya, laba rugi suatu perusahaan dan keputusan konsumen ketika melakukan transaksi. Ketiga, ekonomi syariah ialah ilmu yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sesuai dengan sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Hal utama yang membedakan ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi lainnya ialah pedomannya. Ekonomi syariah akan selalu berpedoman pada ajaran agama Islam. Kendati demikian, dalam beberapa hal terdapat nilai-nilai yang sama. Contohnya, lembaga ekonomi syariah adalah bank syariah, badan wakaf, hingga badan zakat. Dalam pengaplikasiannya, ekonomi syariah dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh siapa saja, tidak terbatas pada agama seseorang. Jadi, ekonomi syariah juga dapat menjadi ilmu sekaligus pedoman bagi siapapun untuk melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya paksaan untuk mempelajari dan mengaplikasikannya. 5. Kegiatan ekonomi. Bisakah kamu mengidentifikasi kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh siswa di kantin sekolah? Ketika kamu melakukan aktivitas membeli suatu barang di kantin, tentu ditopang dan dipengaruhi oleh pihak lain yang disebut sebagai pelaku ekonomi. Barang dan jasa yang kamu nikmati diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai pelaku ekonomi, termasuk produsen, distributor, dan konsumen. Kategori tersebut didasarkan pada tindakan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tersebut. Secara umum, terdapat 3 kegiatan ekonomi sebagai berikut. Pertama, kegiatan produksi adalah usaha untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Kedua, kegiatan distribusi adalah usaha untuk menyalurkan dan mendistribusikan barang dan jasa hingga ke konsumen.
Adapun berbagai kegiatan distribusi ialah perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pengklasifikasian, penjualan, dan promosi. Ketiga, kegiatan konsumsi adalah usaha untuk menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa.